Halo, assalamualaikum. Genta di sini. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Kali ini saya akan rangkum sebuah drama Korea bergenre drama action komedi berjudul Vincenzo Casano. Drama seri ini bercerita tentang seorang mafia Italia berdarah Korea yang kembali ke Korea karena terjadinya konflik antar mafia di Italia. Anda penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang kehidupan seorang mafia muda ganteng dan sangat tangguh bernama Vincenzo Casano. Beliau memiliki darah keturunan Korea bernama asli Park Jo-hyung. Namun karena sesuatu hal saat berusia 8 tahun, dia harus tinggal di panti asuhan sampai akhirnya diadopsi oleh keluarga mafia Casano. Dan sejak saat itu namanya diubah menjadi Vincenzo Casano. Vincenzo akhirnya menjadi bagian dari mafia yang sangat disegani di Italia, di mana dia bekerja sebagai pengacara bagi para mafia. Hingga suatu hari, Fabio Casano, bos sekaligus ayah angkatnya Vincenzo yang sangat dihormatinya itu, harus menghembuskan napas terakhirnya. Dan setelah kematian ayah angkatnya, anak kandungnya yaitu Paolo mengambil alih kepemimpinan ayahnya. Namun Vincenzo tidak begitu hormat kepada Paolo sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Korea sementara waktu. Sementara itu di Korea diperlihatkan seorang wanita yang bernama Hong Cha-yong. Dia bekerja sebagai pengacara di sebuah firma hukum musang yang dipimpin oleh Han Sen-yuk, yang dibantu oleh pengacara Choi Yung-jun yang seorang mantan jaksa dan memiliki koneksi dengan pejabat korup di kejaksaan. Salah satu klien terbesar firma hukum musang adalah grup perusahaan Bubble yang dipimpin oleh seorang direktur bernama Jang Han-so. Suatu hari, Cha-yong ditugaskan untuk menangani perkara gugatan yang diajukan terhadap Bubble oleh seorang pengacara bernama Hong Yu-chan, yang tidak lain adalah ayahnya Cha-yong sendiri. Untuk memenangkan perkaranya, Cha-yong menggunakan cara-cara kotor dengan menyuap saksi pelapor untuk membatalkan kesaksiannya saat di persidangan, dan akhirnya Cha-yong berhasil memenangkan perkaranya. Mengetahui kecurangan yang telah dilakukan anaknya itu tentu membuat ayahnya sangat kecewa, karena itu artinya Cha-yong telah menghancurkan harapan orang-orang tak berdaya di depan hukum. Hal itu membuat hubungan antara si ayah dan anak itu menjadi renggang, dan bahkan saking kecewanya ayah Cha-yong pun berniat untuk memutus hubungan kekeluargaannya dengan Cha-yong. Sesampainya di Korea, Vincenzo langsung menemui anak buahnya, seorang mantan intelijen bernama Park Jo. Dan saat itu terungkap maksud sebenarnya kedatangan Vincenzo ke Korea adalah untuk mengambil harta terpendam berupa emas yang tersimpan di dalam sebuah gedung. Emas itu sebenarnya adalah milik seorang pengusaha Cina rekanan bisnisnya Vincenzo yang sudah meninggal dunia. Namun karena tidak ada pihak atau kerabat yang mewarisi hartanya, Vincenzo bermaksud untuk mengambilnya. Gedung yang menyimpan emas terpendam itu adalah Plaza Gemga, dan Vincenzo adalah pemilik gedung tersebut, walaupun secara resmi kepemilikannya dipegang oleh Park Jo. Bubble adalah sebuah grup perusahaan besar di Korea yang menjalankan berbagai bisnis terutama di bidang konstruksi dan farmasi. Bubble dipimpin oleh seorang direktur bernama Jang Han-so. Walaupun sebenarnya Han-so hanyalah boneka yang ditaruh sebagai direksi oleh pemilik sebenarnya yang selalu berada di balik layar bernama Jang Jun-woo, yang justru dia malah menyamar sebagai pengacara magang di firma hukum musang. Jung-woo memiliki karakter yang sangat licik yang selalu memanfaatkan pengacara korup untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, dan bahkan tidak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi rencana dan ambisinya. Saat ini, perusahaan Bubble sedang menjalankan rencana besarnya membangun sebuah gedung pencakar langit berupa Bubble Tower yang berlokasi di Plaza Gemga. Dan karena pihak pemilik yaitu Park Jo tidak juga mau menjual gedung tersebut, perusahaan Bubble telah menggunakan cara-cara kekerasan dengan mengirim para preman untuk mengintimidasi dan membuat teror kepada para penghuni agar segera keluar dari Plaza Gemga. Dari sekian banyak penghuni Plaza Gemga, hanya tersisa 7 penghuni yang masih bertahan dan 1 kantor hukum yang setia membela kepentingan penghuni Plaza Gemga. Mereka semua tetap kukuh tidak mau pergi dari Plaza Gemga karena tempat itu merupakan satu-satunya sumber penghasilan hidup mereka. Penghuni Plaza Gemga yang bertahan itu adalah kantor hukum Jipuragi yang dikelola oleh ayah Cha-yong dan stafnya bernama Pak Nam. Selain berprofesi sebagai pengacara bagi penghuni Plaza Gemga, ayah Cha-yong juga menjadi pembela umum bagi seorang wanita yang terkena tuduhan palsu pembunuhan.
Toko gadai yang dikelola oleh pasangan suami istri yaitu Pak Li dan Ibu Jang, usaha binatu yang dikelola oleh Pak Tak, kursus piano yang dikelola oleh Bu Seo, kedai makanan ringan yang dikelola oleh Bu Kwak yang merupakan single parent, studio tari yang dikelola oleh Tuan Larry Kang, restoran khas Itali yang dikelola oleh Pak Toto dibantu oleh pegawai magangnya bernama Pak An, yang sebenarnya Pak An adalah seorang intel yang sedang menyamar di Plaza Gemga untuk menyelidiki dan memata-matai Vincenzo yang dicurigai sebagai mafia sejak kedatangannya di Korea. Yang terakhir ada kuil Nanyak yang dikelola oleh dua biksu yaitu Jeoka dan Cheonship. Kesal karena urusan pembebasan lahan Plaza Gemga tidak juga kunjung selesai, para preman yang disuruh pihak Bubble mendatangi rumah Pak So dan menyandera istri dan anaknya, dan mengancamnya agar mau menandatangani surat perjanjian jual beli Plaza Gemga. Tidak ada pilihan lain bagi Pak So selain menandatangani surat perjanjian tersebut. Berbekal surat perjanjian jual beli yang telah ditandatangani oleh Pak So, tim penggusuran yang dipimpin oleh Pak Sok-du dan para preman yang didatangkan ke Plaza Gemga untuk mengusir para penghuninya karena kepemilikan Plaza Gemga telah beralih kepada perusahaan Bubble dan Plaza Gemga akan segera dirobohkan. Vincenzo tentu tidak bisa membiarkannya dan melepaskan Plaza Gemga begitu saja. Selain karena kepentingan para penghuninya, juga pastinya tidak akan membiarkan emas-emas terpendamnya diambil oleh mereka. Seorang diri, Vincenzo melakukan perlawanan dan bahkan mampu balik mengancam para preman tersebut. Jika berani melakukan kekerasan lagi, dia akan membalasnya dengan tindakan yang jauh lebih keras. Tidak berhasil mengusir para penghuninya, Pak Sok-du mengancam akan langsung merobohkan Plaza Gemga secara paksa. Berbekal pengalaman dan koneksinya dengan para pejabat penting, Vincenzo menyusun rencana untuk menghalangi upaya penggusuran oleh pihak Bubble dengan cara mengadakan pesta besar di Plaza Gemga, bahkan tidak tanggung-tanggung sampai mengundang pihak kedutaan besar Italia di Korea untuk menghadiri pesta tersebut, sehingga tim penggusuran yang sudah dikerahkan Pak Sok-du tidak berani melakukan tindakan apapun karena terhalang oleh pesta tersebut. Apalagi di sana juga ada pejabat penting, dan akhirnya mereka membatalkan rencana penggusurannya. Informasi mengenai penggusuran Plaza Gemga juga diketahui oleh Cha-yong yang membuatnya sangat khawatir dengan keselamatan ayahnya walaupun hubungannya saat ini sedang tidak baik, sehingga dia pergi ke Plaza Gemga. Namun setelah melihat di Plaza Gemga ternyata ada pesta, dia jadi tahu bahwa Vincenzo lah yang telah mengatasi penggusuran itu dengan caranya yang unik, dan akhirnya diam-diam Cha-yong mulai tertarik kepada Vincenzo. Gagal dengan rencananya merobohkan Plaza Gemga tidak membuat Bubble dan firma hukum Busang berhenti menjalankan rencana jahatnya. Merasa khawatir dengan keselamatan ayahnya dari rencana jahat Bubble, Cha-yong meminta ayahnya untuk berhenti melawan perusahaan Bubble. Walaupun dia menyadari posisinya sekarang berada di pihak lawan, Cha-yong tidak mau hal-hal buruk akan menimpa ayahnya. Namun ayah Cha-yong tetap teguh pendirian membela Plaza Gemga. Sikap ayahnya yang keras kepala itu membuat Cha-yong sangat kesal dan langsung mengungkapkan kemarahannya dan mengungkit perlakuan ayahnya dulu yang tidak pernah memperhatikan dia dan ibunya, sehingga menimpakan kesalahan kepada ayahnya atas kematian ibunya dulu. Mendengar kemarahan Cha-yong kepada ayahnya itu, Vincenzo yang akan minum bersama ayah Cha-yong menyempatkan dulu bertemu dengan Cha-yong dan menasehatinya agar menjaga sikap kepada ayahnya agar tidak menyesal di kemudian hari. Dan benar saja, tidak berselang lama kekhawatiran Cha-yong pun terjadi dan harus menerima kenyataan bahwa ayahnya tewas ditabrak oleh truk saat minum bersama dengan Vincenzo. Dan tentu saja itu jadi penyesalannya karena telah mengabaikan perkataan ayahnya selama ini. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mundur dari tempatnya bekerja dan bersumpah untuk membalas dendamnya kepada perusahaan Bubble. Demikian juga dengan Vincenzo yang juga merasa kehilangan karena belakangan ini juga dia sudah merasa dekat dengan ayahnya Cha-yong. Sejak saat itu Vincenzo dan Cha-yong jadi semakin dekat, di mana mereka sepakat untuk melanjutkan usaha ayah Cha-yong untuk membela keadilan, termasuk juga memberantas bisnis ilegal Bubble Group yang akan mendirikan kartel narkoba di Korea. Setelah keluar dari kantor hukum Busang, Cha-yong menempati kantor hukum ayahnya dan melanjutkan semua pekerjaannya yang tertunda. Bersama-sama dengan Vincenzo dibantu oleh Pak Nam, para penghuni Plaza Gemga tentu sangat menaruh harapan yang besar kepada mereka semua. Sebagai pengacara yang berpengalaman, awalnya Cha-yong yang sangat percaya diri dapat melawan perusahaan Bubble dengan menggunakan tangan hukum.
karena dia mengetahui seluk-beluk Bubble yang pernah menjadi kliennya saat bekerja di Wusang. Namun Chaeyoung juga tidak menutup mata dengan cara-cara kotor yang selama ini dijalankan oleh pihak Bubble dan Wusang, sehingga dia sangat menaruh harapan kepada Vincenzo dengan pengalamannya sebagai pengacara mafia bisa menghadapi cara-cara kotor pihak Bubble dan Wusang tersebut. Sejak awal, Vincenzo juga mengingatkan jika cara-cara yang akan dia jalankan mungkin juga adalah cara-cara yang kotor, penuh trik dan tipu muslihat. Chaeyoung juga sangat memahami jika kejahatan Bubble tidak bisa dilawan dengan cara yang biasa. Pekerjaan pertama yang harus dilakukan Vincenzo dan Chaeyoung adalah mencari para pelaku yang telah membunuh ayahnya Chaeyoung. Sampai akhirnya terungkap bahwa aktor utama di balik pembunuhan tersebut adalah pengacara Choi Young-hee, seorang pengacara senior di firma hukum Wusang yang menjadi antek-antek perusahaan Bubble. Selanjutnya, setelah mengetahui pelakunya, mereka kemudian melaksanakan keinginan terakhir ayah Chaeyoung untuk menghancurkan farmasi Bubble yang akan memproduksi narkoba berkedok obat-obatan. Namun alih-alih menempuh jalur hukum, mereka justru langsung membakar pabrik tersebut. Karena itulah satu-satunya cara efektif menghentikan peredaran narkoba untuk sementara, sembari terus menyiapkan bukti-bukti dan fakta peristiwa terkait kejahatan Bubble. Dan sudah pasti ada banyak hal yang harus mereka siapkan untuk memperkuat gugatannya, karena Bubble bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan, di mana mereka didukung oleh pejabat korup di Korea. Sudah beberapa kali gugatan hukum yang diajukan untuk menjeratnya, namun tidak ada satupun yang berhasil dan bahkan Bubble malah berkembang semakin besar. Namun begitu, mereka tidak mau menyerah dan terus mencari akar kejahatan Bubble. Sementara itu, pihak Bubble terus berusaha dengan berbagai cara untuk menutupi kejahatannya, bahkan tidak segan-segan menyuap hakim dan pejabat korup untuk menyingkirkan atau membunuh dan menghilangkan jejak kejahatannya. Pemilik Bubble yaitu Jung-woo bisa kebal terhadap hukum karena dia memiliki pengacara licik dan sadis, serta jaksa korup yang melindunginya dari segala tuntutan hukum. Mereka bertiga selalu kompak dalam kejahatannya. Namun demikian, adik Jang Junwoo yaitu Jang Hanso yang selama ini bertindak sebagai direktur sebenarnya menginginkan dapat membangun perusahaan Bubble dengan cara yang benar, namun tidak memiliki kekuasaan untuk melawan kakaknya. Sementara itu, Vincenzo dan Chaeyoung yang terus berusaha mencari cara untuk melawan Bubble mendapat dukungan kuat dari penghuni Plaza Gemga yang ternyata mereka memiliki keahlian khusus di luar profesinya mereka masing-masing. Pemilik laundry, Pak Tak, ternyata adalah seorang ahli bela diri yang terampil. Guru khusus piano adalah seorang hacker yang handal. Ibu Kwak, pemilik kedai makanan ringan, dulunya adalah seorang petinju profesional. Chef Toto adalah mantan pegulat. Pak Lee, pemilik gadai, adalah mantan atlet silat dan istrinya mantan atlet angkat besi. Dan Larry Kang dulunya adalah seorang petarung jalanan. Dan bahkan beberapa orang yang sebelumnya adalah antek Bubble malah berbalik membela Vincenzo karena dihianati oleh Bubble. Pak An yang seorang intel pun memutuskan membantu Vincenzo melawan Bubble. Yang sudah pasti, semua dukungan mereka semakin memperkuat posisi Vincenzo menghadapi Bubble. Untuk menghentikan gangguan dari Vincenzo, pihak Bubble menyewa seseorang untuk menyelidiki identitas Vincenzo di Italia dan membuat tuduhan palsu terhadap Chaeyoung agar Chaeyoung dipenjara, walaupun Vincenzo akhirnya bisa membebaskannya. Namun sekalipun sudah terbebas dari penjara, pihak Bubble terus melakukan teror kepada Chaeyoung, sehingga Vincenzo mengusulkan agar Chaeyoung tinggal dahulu di rumah temannya untuk sementara waktu. Namun karena Chaeyoung tidak memiliki teman yang bisa dihubungi, tidak ada pilihan lain selain tinggal sementara dengan Vincenzo untuk sementara waktu. Suatu ketika, Vincenzo berhasil menjebak orang-orang yang disewa Bubble untuk menyelidiki dan membunuh Vincenzo dengan memancing mereka datang di suatu terowongan. Di sana, Vincenzo langsung berhadapan dengan 3 orang suruhan Bubble yang akan membunuhnya itu. Namun dengan mudahnya Vincenzo melumpuhkan mereka semua. Chaeyoung yang mengetahui kejadian itu langsung menemui Vincenzo karena sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Setelah kejadian itu, Vincenzo dan Chaeyoung semakin giat mengumpulkan bukti dan saksi untuk memperkuat gugatannya terhadap Bubble. Dibantu oleh para penghuni Plaza Gemga yang memiliki skill bela diri dan keberanian bertindak, layaknya kelompok mafia yang sedang beraksi, mereka menculik orang-orang yang berdasarkan hasil analisa Vincenzo memiliki kaitan dengan kejahatan Bubble untuk mendapat kesaksiannya dan mengancamnya untuk bertobat serta meninggalkan Bubble. Selanjutnya, Vincenzo dan Chaeyoung menyamar sebagai pasangan kekasih untuk menyelidiki penggelapan saham dan pencucian uang berkedok galeri seni lukisan.
Hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses bisa masuk ke dalam galeri tersebut. Namun dengan bantuan Bu Seo yang ahli peretasan, hal itu bukanlah hal yang sulit, di mana Vincenzo dan Chayoung bisa menggunakan identitas orang yang sudah terdaftar di galeri tersebut. Namun mereka malah dikejutkan dengan sambutan pihak galeri yang menyiapkan acara lamaran untuk mereka berdua, sesuai keinginan pemilik identitas yang sebenarnya. Mau tidak mau, Vincenzo dan Chayoung mengikuti acara lamaran itu senatural mungkin agar tidak dicurigai, dan setelah mendapat bukti dokumen kejahatan Bubble, mereka pun langsung pulang. Di balik semua upaya menghancurkan Bubble, Vincenzo terus berusaha mencari cara terbaik mengambil emas terpendamnya, dan Vincenzo pun akhirnya tahu bahwa tidak hanya emas yang tersimpan di brankas itu, tetapi juga tersimpan file gelatin, yaitu dokumen bukti-bukti kejahatan para pejabat Korea seperti korupsi, kejahatan pajak, bahkan pembunuhan, termasuk juga kejahatan Bubble. Dan akhirnya dengan menggunakan alat khusus scan retina, Vincenzo berhasil membuka brankas tersebut, yang ternyata benar selain emas, file gelatin itu pun memang tersimpan di sana. Namun sialnya saat menutup kembali brankasnya, alat scan retina khusus itu tertinggal di dalam brankas. Namun untungnya file gelatin itu sudah didapatkan untuk mengungkap kejahatan Bubble. Informasi tentang file gelatin juga diketahui oleh pihak Bubble, namun mereka tidak tahu di mana file itu tersimpan. Di satu sisi mereka takut file itu terungkap, namun di sisi lain mereka juga berambisi untuk mendapatkan file tersebut, karena dengan file tersebut bisa mereka gunakan untuk mengancam para pejabat yang terkait untuk mengikuti keinginan mereka. Sebagaimana telah diungkap di awal bahwa Vincenzo kecil harus tinggal di panti asuhan karena ditinggal oleh ibunya. Awalnya Vincenzo sangat sedih, marah, dan kecewa kepada ibunya. 5 tahun yang lalu Vincenzo juga sempat datang ke Korea untuk menghadiri persidangan ibunya yang dituduh melakukan pembunuhan kepada orang yang sudah melecehkannya, bahkan hendak memperkosanya. Namun hukum tetap menjebloskannya ke penjara. Kala itu Vincenzo tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan amarahnya. Dan sebenarnya ayahnya Chayoung telah membelanya sejak saat itu, sekalipun tidak mendapatkan bayaran. Ayah Chayoung juga sebenarnya sudah menyadari kalau Vincenzo adalah anak dari ibu yang dia bela. Oleh sebab itulah dia membawa Vincenzo menemui ibunya itu karena kondisinya sedang sakit parah. Sebelum meninggal, ayah Chayoung juga sempat meminta persidangan ulang atas kasus ibunya yang menurutnya perkaranya itu sudah direkayasa oleh keluarga pelaku pelecehan. Namun usahanya belum membuahkan hasil. Setelah kematian ayah Chayoung, Vincenzo selalu menyempatkan diri untuk menjenguk ibunya bersama Chayoung yang akan meneruskan upaya ayahnya membela ibunya Vincenzo. Walaupun begitu, Vincenzo tidak pernah berterus terang bahwa dia adalah anak yang telah dibuang oleh ibunya itu. Karena Vincenzo berharap ibunya akan mengenalnya dan meminta maaf atas kesalahannya dulu. Namun nampaknya si ibu terlalu malu untuk mengakui kesalahannya kepada Vincenzo. Sikap Vincenzo kepada ibunya terkadang berlebihan, namun sebenarnya itu adalah bentuk kepeduliannya kepada ibunya. Melihat sikap Vincenzo yang tidak biasa itu, membuat Chayoung menduga bahwa Vincenzo memiliki hubungan yang dekat dengan si ibu, sehingga Chayoung kemudian berusaha untuk mendekatkan mereka berdua. Sampai akhirnya Vincenzo dan ibunya sempat merasakan kebersamaan sebagai ibu dan anak. Kebersamaan Vincenzo dan ibunya ternyata tidak luput dari pantauan orang Bubble yang memang sangat kesal karena selalu diusik oleh Vincenzo. Namun mereka tidak pernah bisa membalasnya, sehingga timbullah niat untuk menghancurkannya dengan cara membunuh orang yang paling disayanginya, yaitu ibunya Vincenzo. Tragedi kematian ibunya Vincenzo tentu saja membuat Vincenzo sangat terpukul, apalagi belum lama dia bisa merasakan kebersamaan dengan ibunya itu, tetapi harus berpisah dengan cara yang sangat tragis. Vincenzo merasakan penyesalan yang sangat mendalam karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk membahagiakan ibunya, apalagi saat Vincenzo menerima surat dari ibunya yang ditulis saat mereka bertemu dan kemudian dititipkan kepada Chayoung. Di dalam surat itu, ibunya berkata bahwa putra satu-satunya itu adalah kebahagiaannya dan dia sangat menyayanginya, sekaligus meminta maaf karena tidak bisa memberikan kasih sayangnya kepada Vincenzo. Dengan kemarahan yang amat sangat, Vincenzo mencari dan mendatangi pembunuh ibunya seorang diri. Tanpa ampun Vincenzo menyiksa pembunuh itu, sampai akhirnya pembunuh itu buka suara tentang orang yang telah menyuruhnya membunuh ibunya Vincenzo. Dan mereka tidak lain adalah orang Bubble yang dibantu oleh pengacara Choi. Selanjutnya Vincenzo seorang diri mendatangi mereka semua di rumahnya setelah melumpuhkan semua penjaganya.
Setelah bertemu dengan mereka, Vincenzo mengancam mereka semua. Vincenzo tidak membunuh mereka saat itu, namun dia memastikan bahwa suatu saat nanti mereka akan mendapatkan balasan yang jauh lebih menyiksa dibanding apa yang mereka lakukan kepadanya. Membunuh orang-orang Babel dan anteknya bukanlah hal yang sulit bagi Vincenzo, namun sebagai seorang mafia, kematian biasa dari musuhnya bagi seorang mafia seperti Vincenzo adalah bentuk permintaan maaf. Namun untuk orang Babel, Vincenzo menginginkan mereka merasakan penderitaan secara fisik maupun mentalnya sebelum kematiannya. Langkah balas dendam Vincenzo dimulai saat adik direktur Babel yaitu Jiang Hanso mendekati Vincenzo dan meminta bantuannya karena ingin sekali melepaskan diri dari cengkraman kakaknya Jiang Junwoo dan ingin menjalankan perusahaan Babel dengan cara yang benar. Mendengar itu, Vincenzo berjanji akan membantunya asalkan Jiang Hanso mau menunjukkan dengan sungguh-sungguh sikap dan pendiriannya untuk membangun Babel dengan cara yang baik. Sementara itu, jaksa Han yang korup yang selama ini membela Babel mulai berkhianat mencari perlindungan lain karena dia merasa direktur Babel sudah tidak bisa melindunginya dari Vincenzo. Dan tidak tanggung-tanggung orang yang coba dia lobby adalah kandidat calon presiden yang sudah pasti korup dan meminta perlindungan darinya dengan imbalan informasi mengenai file gelatin yang tentu saja dengan file gelatin itu mereka bisa menguasai Korea secara utuh. Untuk menghancurkan Babel, Vincenzo dan Chae-yong menyusun rencana untuk membuat direktur Babel semakin lemah dan sengsara dengan memutus hubungannya dengan para investornya. Hingga pada suatu saat di acara peluncuran pembangunan Menara Babel, Vincenzo bersama dengan para penghuni Plaza Gemga menyatukan kekuatan untuk menggagalkan acara peluncuran tersebut, yaitu dengan cara mengirim seseorang yang sudah dia siapkan untuk datang ke acara tersebut dan mengancam para investor untuk membatalkan kontrak perjanjiannya dengan Babel. Dengan berkurangnya dukungan dari para investor benar-benar membuat Babel semakin lemah secara finansial sehingga orang-orang yang selama ini selalu melindungi Babel mulai pergi menjauh dari Babel karena takut terkena imbas kejahatan Babel. Dan tentu saja kekuatan Babel dari sisi hukum pun jadi semakin lemah. Apalagi Jiang Hanso, adik si direktur Babel, sekarang justru semakin dekat dengan Vincenzo. Karena Vincenzo mulai percaya kepada Jiang Hanso saat akan diangkat menjadi seorang direktur Babel, malah ditolaknya karena tidak mau menjadi boneka kakaknya lagi. Bahkan Jiang Hanso juga pernah menyelamatkan Vincenzo dari penangkapan Interpol akibat fitnah yang dilontarkan oleh direktur Babel. Kembali lagi ke pencarian emas di Plaza Gemga. Keberadaan emas di Plaza Gemga ternyata sudah diketahui oleh hampir seluruh penghuni. Namun mereka semua tidak begitu yakin tentang keberadaan emas itu, kecuali Nona Seo yang secara tak sengaja memang dia pernah menguping pembicaraan antara Vincenzo dan Pak Cho. Dan sebenarnya Nona Seo dulu adalah seorang programmer komputer di mana dia pernah mengerjakan program sistem keamanan untuk berangkas di Plaza Gemga. Namun dia tidak tahu bahwa berangkas itu ternyata berisi emas. Nona Seo lalu berbicara dengan Vincenzo bahwa sebenarnya dia adalah orang yang membuat sistem keamanan berangkas penyimpanan emasnya dan dia bersedia membuka berangkas itu asalkan dia masuk ke dalam tim. Vincenzo tentu tidak keberatan karena itu adalah pilihan terbaik untuk mengambil emasnya tanpa harus menghancurkan gedungnya. Pihak lain yang juga mengetahui emas tersebut adalah dua biksu nanya karena posisi berangkas itu memang berada persis di tempat biksu itu melakukan semedi. Mereka sering merasakan aliran aneh di tempat semedinya sehingga mereka pun memeriksa tempat itu sampai akhirnya menemukan pintu berangkas itu dan kemudian menceritakannya kepada Vincenzo. Vincenzo pun akhirnya menerima kedua biksu itu masuk ke dalam tim. Selanjutnya di saat yang pas, Vincenzo dan tim melakukan aksi membuka berangkas dengan bantuan Nona Seo dan akhirnya pintu berangkas itu pun terbuka. Sejak saat itu secara bertahap mereka bersama-sama memindahkan semua emas yang ada di berangkas itu ke rumah Chae-yong untuk sementara. Keberadaan file gelatin telah membuat kandidat calon presiden Korea bertekad untuk menemukannya sampai akhirnya mereka mendapatkan informasi tentang orang yang mengetahuinya yaitu Pak Cho dan mereka pun menculiknya untuk memaksanya memberitahukan orang yang bisa membukanya. Pada akhirnya Pak Cho terpaksa memberitahukan orang yang bisa membuka berangkas itu adalah Nona Seo. Dan tidak menunggu lama, kandidat presiden itu bersama tukang pukulnya mendatangi Plaza Gemga dan memaksa Nona Seo membuka berangkas itu. Dan setelah terbuka, nyatanya berangkas itu ternyata sudah kosong karena emas dan file gelatin sudah dipindahkan oleh Vincenzo.
Berbekal file gelatin itu, Vincenzo dan tim Plaza Gemga serta bantuan dari Hanso mengajukan gugatan kepada pihak Bubble atas segala kejahatannya, termasuk juga persoalan kepemilikan atas Plaza Gemga. Dan pada akhirnya perusahaan Bubble dapat dikalahkan dan kemudian setiap aktivitas perusahaan berada dalam pengawasan hukum. Namun demikian, Vincenzo membiarkan Jungbu, pengacara Choi, dan jaksa Han lolos dari segala tuntutan, karena hukuman terhadap mereka akan diberikan oleh Vincenzo sendiri. Plaza Gemga pun kini kembali menjadi milik Vincenzo, sehingga penghuni Gemga sekarang bisa tenang menjalankan usahanya tanpa ada gangguan dari Bubble atau pihak lainnya. Setelah kekalahannya, Jang Junwoo yang menyimpan dendam kepada Vincenzo merencanakan aksi balasan untuk membunuh Vincenzo dengan menculik Chaeyoung dan membawa adiknya yang berkhianat untuk memancing Vincenzo datang. Setelah menembak adiknya, Jang Junwoo kemudian berniat membunuh Vincenzo, namun usahanya itu gagal karena dihalangi oleh Chaeyoung yang malah kemudian tertembak, sehingga kondisinya kemudian kritis, sedangkan Jang Junwoo melarikan diri karena pelurunya habis. Vincenzo berjanji kepada Chaeyoung akan menyelesaikan urusannya dengan Jang Junwoo dan pengacara Choi. Namun Chaeyoung memintanya untuk segera pergi karena status Vincenzo sekarang sudah menjadi buronan setelah apa yang telah dilakukannya. Sementara itu, Jang Junwoo juga telah menyewa beberapa orang untuk membunuh jaksa Han karena sudah berkhianat kepadanya. Dan setelah itu dia bermaksud melarikan diri ke luar negeri. Sedangkan Vincenzo langsung membuntuti dan menghadang pengacara Choi yang akan melarikan diri juga untuk menghukumnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh pengacara Choi. Tidak menunggu lama, Vincenzo segera melacak keberadaan Jang Junwoo menggunakan ponsel yang diberikan Hanso yang sudah diatur sehingga bisa melacak posisi ponsel dari Jang Junwoo. Sementara itu, para penghuni Plaza Gemga juga bersama-sama membantu Vincenzo menangkap Jang Junwoo. Dan akhirnya mereka bisa menangkap Jang Junwoo, namun sayang, Pak Lee harus terkena tembakan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Vincenzo membawa Jang Junwoo ke sebuah bangunan untuk menghukumnya dengan rasa sakit yang luar biasa secara perlahan sampai akhirnya menemui ajalnya. Sebelum pergi, Pak Han dan Pak Choi memberi Vincenzo identitas baru untuk melarikan diri. Namun identitas itu hanya akan berlaku beberapa jam saja. Dan pada saat itu juga Chaeyoung yang masih sakit memasakkan diri untuk menemui Vincenzo sebelum kepergiannya. Sebelum pergi, Vincenzo berpesan agar Chaeyoung menjaga dirinya dan menjalani hidup dengan cara yang baik. Setahun telah berlalu, perusahaan Bubble akhirnya dinyatakan bangkrut, sedangkan Chaeyoung terus menjalani profesinya sebagai pengacara di Plaza Gemga. Bersama penghuni lainnya melanjutkan cita-cita ayahnya, membela kaum yang lemah dan menentang setiap kejahatan korupsi yang merugikan rakyat. Hingga satu hari, Chaeyoung menerima undangan menghadiri acara peringatan hubungan diplomatik Korea dan pemerintah Italia. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan Vincenzo dan ternyata walaupun statusnya masih menjadi buron, Vincenzo bisa datang ke Korea karena ikut dengan delegasi Italia. Dan untuk mengganti waktunya yang hanya sebentar, Vincenzo mengundang Chaeyoung ke pulau yang dia beli khusus untuk bertemu dengan Chaeyoung. Dan di pulau itu juga Vincenzo tinggal bersama keluarganya, karena pada akhirnya Vincenzo menjadi bos mafia di Italia. Chaeyoung mengutarakan kerinduannya kepada Vincenzo, demikian juga dengan Vincenzo yang selalu memikirkan Chaeyoung selama ini. Namun Chaeyoung berkata dia tidak merasakannya, dan Vincenzo pun langsung membuktikan kerinduannya kepada Chaeyoung saat itu juga. Sebelum akhirnya mereka harus pergi meninggalkan Chaeyoung untuk bertemu lain waktu di pulaunya. Chaeyoung harus rela melepas kepergiannya dengan harapan akan dipertemukan kembali suatu saat nanti. Setiap pertemuan pasti akan diakhiri dengan perpisahan, namun perpisahan akan menumbuhkan harapan akan adanya pertemuan kembali yang mungkin akan menyatukannya. Selamat jalan Vincenzo, semoga bertemu kembali.